Muhammad Fatkur Rozik. Untuk kelas yang lain sudah ada yang pernah meeting seperti ini nggak? Belum. Belum pernah ya? Ini Belum. pertama kali ya? Ya. Oke, sip. Nanti misalnya kalau ada guru yang lain pakai meeting seperti ini, ya nanti caranya sama ya. Nanti Bapak Ibu gurunya akan share link untuk join meeting. Nanti kalian tinggal masuk ke Teams. Nanti sudah masuk ke sebuah room meeting seperti ini. Oh ya anak-anak, sebelum nanti saya sampaikan materi, di layar kalian itu ada beberapa tombol ya. Oke, jadi anak-anak di situ di layar kalian itu ada kamera itu untuk memperlihatkan wajah kalian. Ya, kalau diaktifkan itu berarti nggak ada tanda silangnya. Tapi kalau kalian mau menonaktifkan video itu diklik nanti ada tanda silangnya. Terus di sebelahnya itu biasanya ada tanda mikrofon seperti itu. Kalau tidak ada garisnya berarti itu masih aktif, suara kalian bisa masuk. Tapi kalau ada garisnya, itu berarti di mute ya, dinonaktifkan suara kalian. Terus di sebelah kanannya biasanya ada tanda telapak tangan ya, telapak tangan. Itu namanya raise hand. Jadi nanti kalian setelah ini kalau materinya sudah saya mulai, kalian akan saya mute semua. Kalau ada sesi tanya jawab, silakan kalian klik tanda ini, tanda raise hand ini. Artinya kalian akan bertanya begitu. Mohon izin ya. Nah, itu maksudnya gitu. Raise hand, angkat tangan. Ya, angkat tangan kalian nanti untuk istilahnya misalnya bertanya ke saya gitu. Nanti saya izinkan. Gitu ya. Terus di sebelahnya biasanya ada tanda seperti ini untuk chat, kolom chat. Kalau kalian klik, nanti kalian bisa ngetik ke semua orang. Ini contoh ya. Contoh chat ke semua peserta. Nah, kayak gini. Nah, nanti semuanya akan menerima chat ya. Barangkali nanti ada saya share sebuah link misalnya. Nah, nanti bisa. Ya. Kemudian, nah ini ada yang contoh ini, Rendis. Ya, bagus. Rendis Anugrah Dwi. Nah, ini mencoba untuk raise hand. Nah, berarti saya ada pemberitahuan, oh ada siswa yang angkat tangan. Berarti siswa yang mau tanya misalnya seperti itu. Nah, begitu ya. Kalau sudah selesai, Rendis bisa klik tanda raise hand-nya lagi untuk menurunkan. Rendis, ini ada lagi yang mencoba Isrori, ya, gitu ya. Jadi kalau sudah selesai, tanda raise hand-nya diklik lagi, artinya tangannya diturunkan lagi, begitu. Ya, jangan angkat tangan terus. Kalau angkat tangan terus berarti akan ada pemberitahuan terus ke saya. Begitu ya anak-anak. Jadi teknisnya setiap kali kalau ada kegiatan meeting seperti ini, kalau materi dimulai, kalian semua akan di mute, ya mikrofonnya dinonaktifkan semua supaya apa? Supaya suara-suara yang lain itu nggak masuk ya ke materi, ya, biar nggak mengganggu. Nanti kalau sesi materi selesai, kemudian dibuka sesi tanya jawab, kalian bisa memanfaatkan raise hand untuk angkat tangan. Kemudian kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan bisa mengaktifkan mikrofonnya, ya mikrofonnya diaktifkan. Itu ya anak-anak. Sekarang sudah jam 8 lebih 11 menit, kita mulai untuk materi. Silakan disimak. Setelah ini saya akan share materi sedikit ulasan tentang mind map kemarin. Selanjutnya nanti kita akan praktek ya. Sebentar, saya akan share PowerPoint. Sebentar, nanti kalian akan melihat sebuah tampilan PowerPoint. PowerPoint-nya sebenarnya seperti yang kemarin ya, materi mind map. Sebentar, ini masih loading ya. Oke, sudah kelihatan anak-anak PowerPoint-nya? Tolong ada yang jawab. Sudah ya? Oke, sip.
Anak-anak sementara saya mute all semua ya. Saya nonaktifkan semua mikrofonnya. Jadi biar saya tidak terganggu pada saat menyampaikan materi. Oke, saya mute all dulu. Oke, semuanya mikrofonnya sudah tanda silang semua ya. Oke, anak-anak, sebelum materi dimulai, ya, marilah kita awali pembelajaran daring kita di minggu yang kelima ini dengan membaca doa. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, tadi saya belum salam ya. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 10 TP3. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Kali ini adalah pengalaman pertama ya. Kita memanfaatkan Microsoft Teams dengan fitur meetingnya, yaitu istilahnya rapat online ya, yang bisa terlihat wajah dan suaranya secara online ya, seperti aplikasi-aplikasi meeting online yang lain. Oke, hari ini saya membahas materi tentang petaminda. Ya, petaminda ini sama seperti materi yang sebelumnya, cuman fokus kita hari ini adalah kita akan mencoba untuk praktek membuat sebuah petaminda. Kalau minggu yang kemarin kalian hanya menyimak materi apa yang saya sampaikan, ya. Jadi materi petaminda ini, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah kalian bisa menerapkan metode petaminda, kemudian kalian juga bisa membuat petaminda. Jadi kompetensi dasarnya kalian harus bisa tidak hanya memahami konsepnya, tapi juga bisa membuat sebuah petaminda. Begitu ya, makanya kali ini di minggu yang kelima ini kalian akan saya sampaikan materi praktek, ya, praktek secara daring membuat sebuah petaminda. Nah, di slide yang ini yang tentang praktek visualisasi petaminda, kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan software FreeMind yang bisa kita download dari alamat ini, ya. Dan setelah download, nanti kalian harus menginstal, ya, harus menginstal di komputer. Nah, ini cara yang pertama. Jika kalian di rumah ada laptop atau komputer yang siap. Tapi kalau misalnya kalian laptopnya belum ready, maka bisa menggunakan alternatif yang kedua, yaitu menggunakan online web, yaitu di alamat www.mindmap.com. Nah, hari ini kita akan praktek membuat mind map di alamat ini, ya. Jadi nanti setelah saya mempraktekkan sebentar, ya, cara membuat mind map, kalian selanjutnya mencoba, ya. Nanti salah satu dari kalian akan saya berikan kesempatan untuk share screen-nya untuk mencoba membuat sebuah mind map, gitu ya. Oke. Nah, saya akan sharing layar saya di aplikasi, sebentar, mana ya, Google Chrome saya, ya. Jadi Google Chrome saya ini saya share sekarang, kelihatan semua ya anak-anak ya. Oke, anak-anak, untuk bisa membuat mind map secara online, kita cukup mengetikkan alamat mindmap.com. Tulisannya seperti ini, mindmup.com, ya, mindmap.com. Ini kita enter. Nah, kita enter sebentar kita tunggu. Nah, ini masih loading ya. Nah,
tampilan awalnya anak-anak seperti ini ya, tampilan awalnya seperti ini. Ini sebenarnya kemarin juga sudah sempat saya bahas sedikit. Nah, untuk bisa membuat sebuah mind map gratis, kita bisa mendaftar terlebih dahulu atau bisa langsung membuat free map ya. Jadi sebenarnya banyak penyedia layanan membuat mind map gratis, salah satunya adalah di web mind map ini ya. Oke, caranya kita klik ini yang ada warna orange ya. Kita klik create a free map. Nah, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini ya. Press space or double click to edit. Jadi untuk bisa menulis di sini, kalian bisa melakukan double click atau menekan spasi ya. Kalau di handphone ya cukup di double click aja bisa ya. Jadi kalau kalian nanti membuatnya dari handphone ya, berarti di handphonenya silakan dibuka aplikasi browsernya. Saya sarankan menggunakan Chrome ya, karena Chrome itu fiturnya lebih banyak, lebih fleksibel ya. Jadi saya sarankan menggunakan Chrome. Nah, ini setelah di double klik baru kita tulis. Kalau contoh yang kemarin kan liburan keluarga gitu ya, kita ketik aja liburan keluarga. Setelah selesai, kita boleh klik di area luar kota ini. Nah, seperti ini. Nah, dia akan sudah tertulis sebuah ide pokok, yaitu tentang liburan keluarga. Jadi mind map ini kan sebenarnya cara kita menjelaskan sesuatu, permasalahan. Cara kita mendeskripsikan sebuah permasalahan sehingga permasalahan tadi bisa kita uraikan secara detail step berdasarkan levelnya. Ya, sebentar. Nah, dari sini setelah permasalahan pokoknya ditemukan, kemarin kan caranya ya duduk. Kita buat cabang utamanya. Nah, untuk membuat cabang utama, kita pilih ini atau bisa langsung kita klik kanan di area ini. Ya, kita klik kanan, kita pilih insert child. Ya. Ini cabang utamanya ini apa sih maksudnya? Jadi, misalnya liburan keluarga, kita akan menjelaskan sebuah permasalahan, anggap aja ini permasalahan, yaitu liburan keluarga. Nah, kita mau mendeskripsikan ini. Kira-kira gimana ya liburan keluarga? Nah, kemarin kan dibahas siapa saja sih yang ikut liburan keluarga. Itu termasuk salah satu cabang pokoknya. Misalnya siapa saja yang ikut, begitu ya. Terus apalagi kemarin tujuannya kemana. Kemudian perlengkapan yang dibutuhkan, misalnya seperti itu. Kemudian aktivitas apa yang dilakukan selama liburan keluarga. Nah, kita bisa membuat cabang-cabang pokoknya tadi itu cukup dengan cara apa? Kita klik dulu yang liburan keluarga, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih insert child. Ya, insert child. Atau kalau di handphone itu kalau klik kanan biasanya ditekan lama ya, nah, nanti akan muncul insert child. Nah, baru kemudian kita buat cabang-cabang utamanya. Nah, baru kemudian dari cabang utama kita bisa membuat cabang-cabang turunan. Contoh siapa. Maka siapanya diklik dulu, baru kita klik kanan, kita pilih insert child lagi, kemudian kita tulis siapa saja yang ikut kegiatan liburan keluarga ini. Misalnya ayah kan kemarin. Kemudian kita tulis lagi ibu. Nah, berarti yang kita klik kanan tadi itu yang siapa ya? Yang siapanya gini, kita klik kanan, insert, kemudian kakak, kemudian kemarin itu adik begitu ya. Adik. Nah, seperti ini. Kemudian mungkin ada saudara. Nah, seperti ini.
Kemudian perlengkapan, caranya juga sama. Kita klik kanan, insert, child, baju renang. Terus mungkin kalau perlu tenda, ya. Terus kalau perlu lagi mungkin sepatu dan seterusnya. Tujuannya kemarin bisa jadi ke pantai, ya. Terus bisa jadi ke gunung, ya, muncak, gitu ya. Terus bisa jadi ke apa namanya, waterboom. Waterboom ini seperti apa, taman hiburan ya yang bernuansa air gitu ya. Terus aktivitasnya berenang. Kemudian apa lagi? Para layang. Terus apa lagi? Memancing. Nah, dan lain-lain. Nah, seperti ini anak-anak. Ya, kalau ini sudah selesai, sudah jadi. Selanjutnya hasilnya ini, hasil petamindanya ini bisa kita ambil dengan cara klik file, kemudian bisa kita save, atau nanti sebagai penugasan saya sarankan untuk pilih ini, download as, ya. Download as apa? Image saja. Jadi hasilnya ini nanti akan kalian download atau kita download menjadi bentuk gambar, image. Kita klik. Nah, formatnya apa? Wes, biarkan seperti ini, PNG, tidak apa-apa. Ya, PNG, scale-nya 100%, background-nya as in map, oke, tidak apa-apa. Langsung diklik export. Nah, coba kita tunggu sebentar proses ekspornya. Ya, nanti hasilnya gimana ya? Nah, hasilnya langsung kita download. Ya, kita download. Karena apa? Karena nggak di-download, nanti karena kalian tadi kan belum sign up ya. Ini, the file will be available for 24 jam. Ya. Jadi akan ada di web ini selama 24 jam. Selebihnya file ini akan dihapus. Makanya segera di-download saja ya. Nah, setelah di-download hasilnya seperti ini anak-anak. Ya, hasilnya seperti ini. Ya. Ini sudah ada di folder download apa belum ya? Coba saya lihat. Setelah diklik download. Sebentar, saya ngecek ini sebentar. Oh, masih belum ya anak-anak. Jadi setelah ini anak-anak, ya setelah ini baru klik kanan, kalian save ya. Kalian save image as. Ya, gini, atau bisa juga di screenshot juga boleh ya. Intinya disimpan dulu ke apa namanya? Ke komputer ya. Sebentar, ini supaya kelihatan semua. Saya stop share dulu. Saya share semua aktivitas saya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya ulang. Setelah tampil kayak gini anak-anak, ya, setelah tadi diekspor, ya, di-download, itu akan muncul tab baru kayak gini. Baru kemudian ini kalian klik kanan, kemudian save image as. Intinya kalian download begitu ya. Misalnya ini, liburan keluarga. Nanti ekstensinya biasanya PNG ya, sesuai dengan yang kita pilih tadi. Kita save. Nah, selanjutnya, seperti ini dia akan mendownload. Selanjutnya kalau kita lihat di komputer kita atau di handphone kita, nanti ada sebuah file kayak gini anak-anak, ya. Liburan keluarga berupa gambar. Kalau ini saya klik, nanti akan terbuka sebuah gambar. Sebentar, ini masih loading. Sebuah gambar yang mestinya sama seperti ini ya, sama seperti yang ada di sini. Yang tadi kita download.
Oke, masih loading nggak ya? Oh, masih loading, sebentar. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Mudah sekali ya membuat sebuah peta minda atau mind map. Jadi seperti ini anak. Ini yang ada di komputer saya ya, yang berhasil saya download. Jadi berupa gambar, image. Nah, seperti ini. Ya. Nah, setelah ini kalian nanti silakan dicoba ya. Ini saya close dulu. Silakan kalian nanti semuanya mencoba ya membuat sebuah peta minda. Kemudian diekspor dalam bentuk image ya. Di-download ya. Di-download. Kemudian hasilnya nanti dijadikan penugasan hari ini. Ini ada yang tanya, Muhammad siapa ini? Pak, pakai HP bisa tak Pak? Bisa ya, bisa. Bisa, nanti kalian manfaatkan Chrome ya, Chrome, aplikasi Chrome, browsernya. Ya. Oke, jadi itu anak-anak. Materi kita hari ini adalah praktek membuat mind map dengan memanfaatkan aplikasi online ya, bukan aplikasi sih, website online yaitu mindmap.com ya, tanpa harus menginstal biar nggak ribet ya. Kalian nanti buka dari web browsernya, bisa dari handphone ya, bisa dari handphone, langsung aja ketik mindmup.com. Saya tulis saja di alamat websitenya adalah mindmap.com ya, www.k seperti ini. Nanti kalian tinggal klik ini saja, kalian sudah bisa membuat peta minda seperti itu. Cuman peta minda kali ini bukan tentang liburan keluarga ya. Tugas kalian adalah membuat peta minda yang topik utamanya adalah, sebentar ini saya delete aja. Sebentar, saya buat baru aja file. Sorry. Nggak ada file new ya. Oh, ini ada new standard. Leave. Nah, tugas kalian adalah, topik utamanya adalah alat transportasi. Nah, seperti ini ya. Kalian buat mind map yang cabang pokoknya itu apa, kemudian cabang turunannya itu apa. Yang penting adalah menjelaskan alat transportasi. Ide pokoknya adalah alat transportasi. Jadi nanti bisa kalian pecah, misalnya alat transportasi itu kan ada tiga area ya. Ada yang di darat, ada yang di laut, ada yang di udara. Nah, berarti kalian buat cabang utamanya itu darat, laut, udara, gitu ya. Nah, dari situ nanti kalian pecah ya. Kalian detilkan sedetil mungkin ya, menurut persepsi kalian masing-masing ya. Dari situ nanti kalian klik file, kemudian download as image ya, kemudian ekspor ya, kemudian hasilnya itu nanti kalian kirim di penugasan. Nah, kalian download. Atau kalau nggak mau ribet, setelah ini selesai, kalian langsung screenshot aja ya. Kalian screenshot. Jadi setelah kalian membuat mind map tentang alat transportasi lengkap ya, kalian langsung screenshot saja. Screenshotnya itu nanti baru dikirim ke penugasan tugas untuk hari ini. Begitu ya. Oke, anak-anak, untuk materi hari ini cukup ya, hanya itu saja. Sekarang silakan saya izinkan untuk bertanya. Silakan yang mau tanya angkat tangan, kemudian
mikrofonnya diaktifkan. Ini yang hadir 15 peserta. Jadi anak-anak, kalian tadi ada yang tanya, Pak, absensinya di mana? Absensinya tidak perlu, kalian di sini nanti akan otomatis tercatat ya. Di sini saya ada menu download attendance list, artinya saya bisa mendownload pesertanya ya, lengkap jam berapa dia join, kemudian jam berapa dia leave ya, leave atau meninggalkan meeting ya. Jadi nggak perlu absen lagi. Ini sudah ada absensi yang sangat valid ya. Oke, anak-anak silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan diklik raise hand-nya, angkat tangannya, baru kemudian mikrofonnya diaktifkan. Ya, ayo. Oke, siapa yang mau tanya? Raise hand dulu. Raise hand dulu. Ayo. Tadi yang sempat tanya di chat tadi siapa ya? Yang Muhammad siapa tadi itu? Ayo, siapa yang mau tanya boleh. Silakan mencoba. Ini kesempatan kalian. Ini kan pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama kalian melakukan meeting ya online di aplikasi Teams. Ayo, silakan ditekan raise hand-nya dulu, baru kemudian silakan bertanya. Mufarudin, ini aktif. Ya. Waalaikumsalam. Siapa ini? Sebutkan namanya. Raise hand ya, raise hand. Biar saya tahu siapa yang bertanya. Mufarudin, oke. Oke, silakan Mufarudin. Absennya di mana, Pak? Oh, absennya nggak usah. Absennya otomatis ya. Absennya otomatis tercatat. Siapa yang join hari ini sudah otomatis tercatat sebagai absen. Ya. Nanti akan saya share di grup WA ya. Siapa yang join hari ini. Untuk materi hari ini anak-anak, ada yang masih belum jelas. Untuk materi hari ini, barangkali ada yang masih belum jelas, silahkan bertanya. Nanti akan saya ulas lagi. Masih ada waktu 26 menit lagi. Kita jadwalnya kan sampai dengan jam 9. Sekarang sudah jam 8.34. Ayo, barangkali ada yang bertanya, dipersilakan. Atau ada yang mau mencoba ya, ada yang mau mencoba untuk membuka mindmap.com. Saya izinkan untuk sharing screen-nya. Anak-anak ada yang ini menggunakan HP semua atau ada yang pakai laptop? HP, Pak. HP ya. Yang HP-nya terinstall Chrome ada nggak? Terinstall semua ya, Chrome ya? Ada Chrome-nya semua ya? Ya, silakan coba salah satu, buka Chrome, terus ketik mindmap.com. Muncul nggak halamannya? Nah, itu sudah ada itu, mantap. Siapa ini ya? Muhammad siapa ini? Nggak kelihatan nama lengkapnya saya. Ya, yang sudah share ke ke chat ya. Mantap. Nah, itu sudah bisa ya. Tinggal diklik create. Tinggal diklik create. Tinggal diklik create free map gitu aja ya. Oke, bisa ya. Bisa ya. Jadi seperti ini di handphone saya bisa. Nanti kalian tinggal create map, gampang sekali ya. Nah, di double klik, nah sudah bisa. Nah, tinggal kalian ketik, misal tadi kan alat transportasi ya, alat transportasi. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi alat transportasi nggak seberapa kelihatan karena backgroundnya ini putih ya punya saya. Oke, jadi sangat mudah dengan aplikasi yang ada di handphone kalian.
Jadi menggunakan Chrome saja saya sarankan, tapi kalau mau pakai aplikasi yang lain misalnya Firefox atau Opera dicoba saja. Tapi kalau tidak bisa, silakan menggunakan Chrome ya. Oke. Mungkin itu anak-anak ya materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang bertanya dan ada yang belum jelas silakan di aktif 16 peserta ya. Saya kira sudah cukup jelas semua ya. Jadi nanti tugasnya Nana membuat mind map. Ide pokoknya adalah alat transportasi. Silakan dijelaskan sedetil mungkin versi kalian. Yang pasti cabang utamanya ada 3 ya, yaitu transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara. Lah dari situ kalian kembangkan ya. Misalnya darat itu gimana, laut itu gimana, udara itu gimana. Ya, sedetil mungkin menurut versi kalian. Oke, saya kira cukup karena sudah tidak ada yang bertanya. Saya ucapkan terima kasih yang hari ini bisa ikut join. Ada 16 anak ya, mudah-mudahan tetap bersemangat. Oh, ada 17 anak ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, jaga kesehatan. Kemudian tetap bersemangat belajar meskipun sementara ini kita masih melalui daring ya. Kita berdoa bersama mudah-mudahan segera bisa melakukan pembelajaran tatap muka ya. Kita bisa praktek di labcom kita ya. Di sana lengkap fasilitasnya, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan ya. Jadi harap bersabar dulu ya. Oke. Jadi itu anak-anak, terima kasih sekali lagi. Ada yang tanya, Pak, tugasnya mana, Pak? Tugasnya adalah membuat mind map ya. Ide pokoknya adalah tentang alat transportasi. Membuat mind map-nya melalui alamat web mindmap.com. Tulisannya mindmup.com ya. Nah, silakan nanti kalian buka di Chrome kalian, buat sedetil mungkin. Kalau sudah cukup di screenshot saja, nggak usah di download ya, di screenshot aja, asalkan kelihatan semua ya. Syaratnya harus kelihatan semua cabangnya. Tapi kalau ternyata di screenshot nggak cukup Pak, ada banyak cabang soalnya, berarti harus kalian download dulu ya. Kalian download, kalian ekspor menjadi gambar, baru nanti kirim ke penugasan. Penugasannya nanti akan saya siapkan di Microsoft Teams ya. Kalian bisa menguploadnya di sana. Ya, di Classroom ya. Nanti di Classroom atau di kelas virtual kita di Microsoft Teams ya. Nanti akan saya share tempat mengumpulkan atau mengirimkan tugas. Begitu ya anak-anak. Sekarang jam 8.41. Sekali lagi terima kasih yang sudah join. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat walafiat ya. Kita bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka, mudah-mudahan ya. Dan untuk hari ini, untuk menutup kegiatan pembelajaran daring, kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.